Pengertian investigasi kelompok menurut para ahli yaitu Slavin dan Rusman. Menurut pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa investigasi kelompok merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa dalam suatu proses pembelajaran, di mana model ini menggabungkan aspek kognitif yaitu berpikir dan memahami konsep, serta sosial berinteraksi bekerja sama dalam satu kerangka pembelajaran. Baik Slavin maupun Rusman sepakat bahwa dalam model ini siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka secara aktif terlibat dalam mencari, menganalisis, dan menyajikan informasi. Menurut Akmi dan Harian, model pembelajaran investigasi kelompok terdapat karakteristik khusus. Yang pertama, siswa mencari informasi secara mandiri. Yang kedua, keaktifan siswa. Yang ketiga, kemampuan komunikasi yang berguna untuk diskusi dan kerjasama dalam kelompok. Yang keempat, peran guru sebagai teman. Lalu ada karakteristik utama dalam pembelajaran menurut Luhut. Yang pertama, penghargaan kelompok. Yang kedua, tanggung jawab individual. Yang ketiga, kesempatan untuk mendapatkan prestasi yang sama. Langkah-langkah model pembelajaran investigasi grup. Menurut Slavin 2005, pertama, mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Yang kedua, merencanakan tugas-tugas belajar. Yang ketiga, melaksanakan investigasi. Yang keempat, menyiapkan laporan akhir. Yang kelima, mempresentasikan laporan akhir. Yang keenam, evaluasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan investigasi grup. Pembukaan. Pertama, guru memasuki kelas dan salam. Yang kedua, menyapa dan menanyakan kabar siswa. Yang ketiga, mengecek kebersihan dan kerapian kelas. Yang keempat, berdoa bersama. Yang kelima, guru membahas singkat materi minggu sebelumnya. Yang keenam itu guru memberikan motivasi. Selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti terdiri dari 1. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada hari ini. 2. Guru memberitahukan tujuan pembelajaran pada hari ini. 3. Guru memberitahukan model pembelajaran apa yang akan dipraktikkan pada hari ini. 4. Guru mengkoordinasi siswa ke dalam pembentukan kelompok. 5. Guru membantu dan memfasilitasi apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajari, dan topik apa yang akan dipelajari pada hari ini. 6. Guru membantu proses investasi grup. 7. Guru membantu siswa dalam membuat aturan. 8. Guru memasukkan siswa melakukan presentasi kelas. 9. Guru dan murid melakukan evaluasi bersama. Oke, yang terakhir kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri dari 1. Guru menyimpulkan apa yang telah dipresentasikan oleh siswa. 2. Guru mengajak siswa untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari hari ini. 3. Guru memberikan latihan dan soal untuk memperdalam pemahaman siswa. Dan terakhir, guru menutup pembelajaran dengan ucapan salam dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan model pembelajaran investigasi kelompok, yaitu yang pertama, kelebihan meningkatkan keaktifan prestasi dan kerjasama. Yang kedua, mengembangkan kemandirian dan berpikir kritis. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan menghargai pendapat. Yang keempat, mengembangkan komunikasi yang baik dan sistematis. Dan yang terakhir, melatih komunikasi dan presentasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan kekurangan dari investigasi grup. Yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, biaya yang lebih besar. Yang ketiga, keterbatasan interaksi sosial. Yang keempat, keterbatasan materi. Yang kelima, evaluasi individual yang sulit. Yang keenam, hanya cocok untuk topik yang sudah dipahami. Yang ketujuh, kesulitan dalam diskusi kelompok kecil. Baiklah, sekian dari saya. Jadi, dari hasil presentasi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran investigasi kelompok adalah metode kooperatif yang menekankan partisipasi aktif siswa dalam mencari dan menganalisis informasi secara berkelompok. Model ini membantu siswa berpikir kritis, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan lebih baik. Meski membutuhkan waktu dan biaya lebih banyak, investigasi kelompok efektif dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan sosial siswa secara bersama. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahami model pembelajaran investigasi kelompok, berikut video penerapannya di dalam kelas. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Islam. Oke. Banyak ya yang tidak hadir. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, coba kalian lihat kanan kiri kalian, di bawah kursi kalian, jika ada sampah, silakan diambil dan dibuang. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Pak Zli, Ketua Kelas, silakan dipimpin doanya. Baiklah, kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.
Sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu mau tanya nih, di sini kalian adakah yang sudah memiliki tabungan sendiri? Kalau ada, tunjuk tangan. Banyak ya? Baik, di sini sudah banyak yang memiliki tabungan tersendiri. Berarti kalian sudah bisa menghemat ya. Seperti pepatah mengatakan, kalau hemat itu pangkal. Memasuki materi hari ini, pada pertemuan minggu kemarin, itu kita membahas tentang kewirausahaan. Ada yang ingat apa itu kewirausahaan? Saya Bu. Ya, Nada silakan. Jadi, kewirausahaan adalah proses menciptakan usaha baru dengan menerapkan kreativitas dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dan mengapa wirausaha itu penting? Karena kewirausahaan berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Nada tadi. Apakah masih ada yang ingin menambahkan pendapat dari Nada? Selanjutnya, kita memasuki materi ya. Materi hari ini yaitu, jadi materi kita hari ini yaitu tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan seluruh siswa dapat menjelaskan pengertian dan fungsi bank sentral serta perannya dalam perekonomian Indonesia. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sistem pembayaran yang ada di Indonesia, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem tersebut. Dan yang ketiga, diharapkan siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan berbagai alat pembayaran yang digunakan di Indonesia, baik yang berbasis tunai maupun non-tunai. Pengertian bank sentral, Ibu mau tanya, apakah di sini ada yang sudah tahu? Apakah itu bank? Silakan. Silakan lebih Sari. Bank itu merupakan salah satu layanan pembayaran yang fungsinya sebagai penyimpan uang dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Ini juga bank juga bisa ditarik melalui mesin ATM. Baik, benar apa yang dikatakan oleh Nabila Sari tadi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan, Lu. Setuju dalam pendapat Nabila Sari. Jadi bank itu adalah tempat penyimpanan uang, peminjaman uang, dan tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Terima kasih Noranjani dan Nabila Sari. Baiklah, berarti kalian udah memiliki pengetahuan lebih ya tentang bank. Selanjutnya, lebih dalam lagi pengertian tentang bank sentral. Bank sentral di sini secara umum merupakan lembaga pengemban tugas sebagai pelayanan publik yang bersifat memenuhi kepentingan umum dan tidak berorientasi mencari keuntungan, tetapi mempengaruhi pasar uang dan berpengaruh terhadap struktur perbankan, serta bertindak sebagai bankir bagi bank-bank atau bankers bank. Jadi bank sentral ini bertanggung jawab menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengawasi serta mengatur lembaga-lembaga keuangan lainnya. Bank sentral ini sesuai namanya, bank pusat. Setiap negara itu pasti mempunyai namanya bank pusat. Itu pasti ada satu. Bisa dilihat di PPT ini ada tugas dan fungsi bank sentral. Tugas pertama bank sentral yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga mengatur dan mengawasi bank. Dan yang terakhir sebagai penyedia dana terakhir atau lending resort. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sebagai penyedia dana terakhir? Boleh angkat tangan? Silakan Putri. Sebagai penyedia dana terakhir atau lending resort itu berbukti sebagai institusi negeri yang melakukan tidak kepada bank lain karena mereka mengalami kesulitan keuangan yang parah dan tidak dapat mendapatkan pinjaman dari berlanjut. Ya, benar apa yang dikatakan Dwi tadi. Jadi, ini penyedia dana terakhir. Selanjutnya yaitu fungsi bank sentral. Dalam struktur moneter, fungsi bank sentral sebagai pengendali peredaran uang. Fungsi tersebut antara lain yaitu sebagai bank sirkulasi, sebagai bankers bank, dan lender of last resort. Terima kasih. Setelah Ibu jelaskan materi ini, apakah ada pertanyaan yang belum bisa dipahami? Silahkan ditanyakan. Oke, berarti udah mengerti semua ya. Selanjutnya, jadi dalam pertemuan kali ini Ibu akan menerapkan rumpun interaksi sosial, model pembelajaran investigasi kelompok. Seperti yang Ibu bilang pada minggu kemarin, kelompoknya udah Ibu buat. Ini kalian udah duduk di kelompoknya masing-masing kan? Ya. Bagus. Baiklah, setelah Ibu jelaskan materi tadi, sepertinya kalian sudah paham dengan materi apa yang disampaikan tadi, Ibu akan menerapkan, seperti yang Ibu bilang tadi di awal, menerapkan model pembelajaran investigasi kelompok.
Jadi di sini Ibu udah menyiapkan 3 studi kasus. Untuk kelompok 1 yang mana? Ya, ini untuk studi kasus kalian mencari bagaimana dan apa yang dihadapi oleh Bank Sentral dalam era digital. Yang kedua, menganalisis dampak apa saja kebijakan suku bunga terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mencari peran Bank Sentral dalam stabilitas keuangan. Udah ya, kelompok 1. Oke. Untuk kelompok 2, oke. Kelompok 2 yaitu tentang sistem pembayaran. Kalian di sini mencari bagaimana perkembangan sistem pembayaran dari tunai ke digital. Yang kedua, bagaimana keamanan dan efisiensi berbagai sistem pembayaran yang ada saat ini. Yang ketiga, tren apa saja atau tren terbaru dalam sistem pembayaran seperti cryptocurrency. Silakan ya. Untuk kelompok 3, kalian bisa lihat Ibu sudah siapkan studi kasus yang harus kalian cari, yaitu apa saja jenis alat pembayaran termasuk uang tunai, kartu kredit, dan dompet digital. Kalian jelaskan di situ. Selanjutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing alat pembayaran tersebut. Yang terakhir, bagaimana peran alat pembayaran dalam transaksi sehari-hari. Baiklah, setelah Ibu kasih soal studi kasus tadi, kalian bisa mencari referensi baik jurnal, artikel, atau buku secara online. Itu saja. Kalian bisa kerjakan mulai dari sekarang. Waktu yang Ibu berikan 25 menit untuk berdiskusi. Selanjutnya, kalian persiapkan 1 orang maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Silakan. Waktunya investigasi grup. Sudah 25 menit waktu yang Ibu tentukan berakhir. Siapa yang sudah siap kelompoknya, silakan maju. Jadi, dari hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang telah Ibu berikan, yang pertama, tantangan yang dihadapi Bank Sentral dalam menghadapi era digital ialah meliputi keamanan siber, perlindungan data, dan adaptasi regulasi terhadap inovasi teknologi seperti cryptocurrency dan blockchain yang memerlukan. Yang pertama itu pada awalnya transaksi dilakukan dengan sistem barter. Namun karena kurang efisien, uang tunai mulai. Kelompok 3 dapat pada alat pembayaran, yang mana investigasi beberapa jenis alat pembayaran. Alat pembayaran merupakan sarana untuk berbelanja dalam memenuhi kegiatan sehari-hari. Uang tunai merupakan alat pembayaran yang biasa digunakan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusi mereka dengan sangat baik. Kita hapus untuk yang sudah menyampaikan. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah Bank Sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Selanjutnya, alat pembayaran. Alat pembayaran terbagi menjadi 2, yaitu non-tunai dan tunai. Selanjutnya, sistem pembayaran adalah kegiatan yang mengatur
yang mengatur untuk melaksanakan pemindahan dana. Jadi untuk lebih memahami pemahaman kalian, Ibu sudah menyiapkan soal tentang apa yang kita pelajari tadi. Nanti Ibu kirim ke grup ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Haleluya ya.